Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita mengenai Microsoft Excel. Di video kali ini kita akan belajar mengenai VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang pertama itu adalah VLOOKUP ya. VLOOKUP ini biasanya digunakan untuk mengambil data secara vertikal pada tabel referensi. Maksudnya tabel referensi ini adalah tabel master atau tabel yang menjadikan rujukan. Rumus dari VLOOKUP itu adalah sama dengan VLOOKUP dalam kurung X, terus blok tabel reference atau blok tabel referensi C, 0 ya. Jadi C ini menginisiasi indeks ya atau nomor kolom yang akan diambil datanya. Sedangkan 0 ini bernilai true atau false. Jadi kalau 0 itu false. Sedangkan X ini merupakan sel kunci. Oke, untuk lebih lengkapnya kita bisa lihat contoh berikut ini. Jadi pada contoh ini kita memiliki sebuah data ya, yaitu dengan kolom kode pegawai, golongan, nama, jabatan, dan gaji pokok. Di mana gaji pokok ini masih kosong dan akan merujuk ke tabel gaji berdasarkan golongannya ya. Jadi kalau misalnya golongan 3A gaji pokoknya berapa, golongan 3B gaji pokoknya berapa, golongan 3C gaji pokoknya berapa. Karena datanya ini tersusun secara vertikal, makanya yang dipakai itu adalah VLOOKUP ya. Jadi V itu menandakan bahwa dia itu vertikal. Oke, untuk lebih jelasnya kita bisa langsung perhatikan Excel berikut ini. Oke ya. Jadi kalau kalian bisa lihat bahwa di gaji pokok ini belum ada datanya. Datanya ini akan merujuk ke tabel gaji berdasarkan golongannya ya, golongan 3A, 3B, dan 3C. Oke, karena datanya tersusun secara vertikal, makanya yang kita pakai itu adalah VLOOKUP. Oke, untuk rumusnya itu sama dengan VLOOKUP dalam kurung. Oke, yang pertama kita blok itu adalah sel atau nilai yang akan menjadi acuan pada saat kita ingin mengisi data untuk gapok atau gaji pokok. Nah, karena gaji pokok ini berdasarkan, ini ya kita lihat di tabel gaji, karena gaji pokok ini kita lihat berdasarkan golongan, maka untuk yang nilai pertama ini adalah yang kita blok itu adalah golongan gitu. Kemudian kita titik koma. Setelah kita memblok sel ya yang menjadi acuan untuk memberikan berapa nilai gapoknya, yang berikutnya adalah kita memblok tabel gaji yang merupakan tabel referensi ya atau tabel master atau tabel rujukan untuk mengisi data pada gapok. Kemudian kita titik koma. Di sini adalah call index num. Jadi kita pilih nilai gapoknya ini terdapat pada kolom berapa ya. Dia terdapat pada kolom 2 yang ini ya. Jadi hitungannya itu dari sini, bukan dari yang kosong, enggak, dari sini. Jadi kolom golongan itu termasuk tabel termasuk kolom pertama, gapok ini termasuk kolom kedua, dan tunjangan ini termasuk kelompok ketiga. Karena yang akan diambil nilainya gapok, jadi kita tulis 2 menandakan bahwa kolom kedua yang akan kita ambil nilainya. Terus kita titik koma, baru untuk pencocokannya kita pilih false ya, supaya dia betul-betul cocok gitu. Kita bisa pilih false, kita ke bawah. Nah, itu sudah muncul ya. Oke, sebelum lanjut, saya lupa tadi ya. Di false ini bisa kita taruh angka 0 ya. Ini pengganti bahwa 0 itu memberi makna bahwa dia itu false, sedangkan 1 itu true. Kita enter, hasilnya 3.700.000. Jadi kalau golongan 3A 3.700.000. Coba kita blok lagi. Oke. Jadi
Jadi golongan 3B itu 4.100.000, 3B 4.200.000, sedangkan golongan C itu 5.500.000. Oke. Ya. Jadi di rumusnya ini kita lupa untuk memberi tanda dolar ya. Jadi tanda dolar itu berfungsi supaya tabel rujukan itu tidak bergeser ya. Kita tanda dolar supaya tabel rujukannya itu tidak bergeser, maksudnya tidak bergeser selnya ya. Oke, jadi kita oke ini ya. Setelah kita cek ternyata 3A 3.700.000, 3B 4.100.000, dan 3C itu adalah 5.500.000. Oke, kita rubah tampilannya ya. Oke. Nah, ini ya. Oke, berikutnya oke ya. Jadi itu cara mengisi nilai gapok menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Oke, berikutnya itu adalah kita akan menggunakan rumus HLOOKUP ya. Jadi horizontal lookup. Perbedaan antara VLOOKUP dengan HLOOKUP itu hanya pada sumber datanya atau yang menjadi tabel referensinya. Kalau VLOOKUP, tabel referensinya itu ditampilkan secara vertikal seperti ini ya. Kalau VLOOKUP. Sedangkan kalau HLOOKUP itu tabel referensinya ditampilkan secara horizontal seperti ini. Ya. Jadi disesuaikan nanti apakah dia itu menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP, dilihat dari bagaimana tabel referensinya atau penyajian tabel referensinya, apakah secara vertikal atau secara horizontal. Nah, untuk penggunaan rumusnya sebenarnya sama dengan VLOOKUP tadi ya. Jadi kalian bisa lihat di tampak layar kalian itu rumusnya sama dengan HLOOKUP. X itu merupakan sel kunci, blok tabel referensi, C itu merupakan nomor kolom pada tabel referensi, dan 0 itu bermakna false. Oke, untuk lebih lanjut kita bisa langsung praktek ya. Oke, di sini kalau nggak salah nanti, persennya ya. Oke, jadi data gapok di sini kita ganti ya. Kita ganti dengan persen. Jadi kalau misalnya golongan 3A potongannya berapa persen, 3B, 3C gitu. Jadi sama dengan tadi, sama dengan HLOOKUP itu dalam kurung, karena dia itu merujuk ke gaji, jadi kita blok dulu gaji. Oke, terus kita blok tabel referensinya, baru kita pilih kolom kedua ya, baris kedua yang ini ya, nilainya, karena kita akan mengambil berdasarkan golongan. Terus kita taruh baris kedua dan false. Oke, kita coba dulu, mungkin kita kencing dulu ya. Kita ganti dulu tipe datanya. Oke ya, 0,02 kita ganti lagi, lalu bentuk persen. Oke, 2% ya. Kalau saya cek yang lain, nah itu ya, kelihatannya bahwa kalau untuk golongan 3A itu potongan gaji pokoknya itu 2%, golongan 3B itu 3%, sedangkan golongan 3C itu adalah 5%. Itu ya perbedaan bagaimana penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi perbedaan utamanya itu adalah pada saat kita melihat
penyajian data referensinya atau penyajian data rujukannya. Kalau penyajian data rujukannya itu secara vertikal, maka yang kita gunakan itu adalah VLOOKUP. Sedangkan kalau penyajian datanya secara horizontal, maka yang kita gunakan itu adalah HLOOKUP. Oke, berikutnya itu adalah kita akan belajar mengenai fungsi lain dari VLOOKUP ya, fungsi lain lagi dari VLOOKUP. Kalau yang tadi kan dia itu berdasarkan tabel referensi yang akan diambil nilainya. Sedangkan berikut ini kita akan coba mempelajari fitur-fitur lain ya, atau fungsi lain dari VLOOKUP. Yang pertama itu adalah VLOOKUP left. Jadi fungsi VLOOKUP left ini itu adalah dia akan mengambil kode. Misalnya kode dari barang, terus dia akan cocokkan. Kira-kira kalau kodenya MCN itu nama barangnya apa? Gitu ya. Misalnya KND nama barangnya apa? Oke, itu salah satu fungsi dari VLOOKUP dengan left ya. Oke. Kita langsung saja untuk prakteknya supaya bisa mengerti ya. Oke, ini ya. Di sini kalian bisa lihat ini merupakan tabel yang akan kita isi datanya. Sedangkan yang dikatakan tabel referensi itu adalah ini. Ini merupakan tabel referensi yang akan diisi datanya. Oke, nah yang pertama untuk mengenai nama barang. Nama barang di sini kalau kita lihat kodenya itu dia terletak di depan dengan 3 kata ya, ada 3 huruf yaitu MCN, KND, MCS, MCS. Nah, dengan menggunakan VLOOKUP itu bisa membaca cuma 3 angka pertama ya, supaya nanti bisa menyesuaikan bahwa kalau MCN itu apa namanya, KND itu apa namanya, dan MCS itu apa namanya. Oke, perintahnya kalian bisa lihat sama dengan VLOOKUP left x, n. Jadi x itu merupakan sel kunci, sedangkan n itu merupakan jumlah karakter yang diambil blok tabel reference. Oke ya. Jadi sama dengan ya VLOOKUP itu dalam kurung, nah, ya VLOOKUP dalam kurung baru left. Oke, kurung. Nah, kita blok dulu mana teks yang akan kita ambil sebagai rujukan, yang ini ya. Oke, jadi kita akan mengambil A2. Terus setelah kita sudah blok sel ya, sel A2, nah di sel A2 itu kan terdapat ada huruf, ada kata ya, ada angka ya. Jadi kita hanya cuma mengambil 3 angka pertama yaitu MCN. Nah, makanya di sini ada keterangan titik koma 3. Jadi ini menandakan bahwa kita akan mengambil 3 angka pertama. Jadi titik koma 3 ya. Jadi kita akan cuma mengambil 3 angka pertama yang di A2 ini. Jadi cuma MCN ya. Ingat ya, dimulai dari angka 1. Setelah itu kita blok tabel referensinya yang ini ya. Kita blok tabel referensinya dan jangan lupa diberikan tanda dolar. Kita blok tabel referensinya ya, ini kode barang. Oh, sorry, titik komanya dulu ya, jangan lupa. Terus kita blok dulu kode barangnya. Oke, nah baru kita beri tanda dolar ya, supaya dia tidak bergeser tabel referensinya. Oke, lalu jangan lupa kita berikan titik koma. Oke, kita perhatikan lagi. Nah, setelah sudah sama seperti tadi bahwa yang diambil itu 2. Jadi yang diambil itu 2, kenapa? Karena nama barangnya itu terletak pada posisi yang kedua, kolom kedua. Sedangkan kode itu terletak pada posisi kolom pertama. Jadi kita taruh 2. Seperti tadi juga kita memberi angka 0 ya, sebagai false artinya. kurung atau enter. Kayaknya mungkin ada yang salah ya.
iya, saya lupa memberi tanda kurung di sini ya. Tuh. Dia harus terpisah. Oke, jadi kita enter. Nah itu, jadi muncul mesin cuci nasional. Jadi karena dia cuma diambil 3 huruf pertama. Lalu kita tinggal blok saja. Nah itu akan muncul ya. Jadi KND itu kulkas nasional Diamond, MCS mesin cuci super, MCS mesin cuci super. Jadi dia disesuaikan dengan kodenya. Itu salah satu fungsi dari VLOOKUP untuk left. Berikutnya itu adalah fungsi VLOOKUP untuk mid atau di tengah ya. Jadi, untuk mid atau di tengah. Jadi kalian bisa lihat bahwa nomor seri di sini ya. Nomor seri di sini akan disesuaikan dengan kodenya yang ini. Jadi kalau kodenya 1350K, ya harganya berapa di sini? Kalau misalnya 1200K, harganya berapa? Nah, ini kita pakai VLOOKUP untuk jenis mid ya, atau di tengah. Oke, kita masukkan rumusnya sama dengan VLOOKUP ya, dalam kurung. Kita blok dulu data yang akan kita ambil, data yang akan kita ambil nilainya. Terus kita mulai dari, kalau kalian bisa lihat ya, itu di sini kan bertanda Pak, kenapa di sini dimulai dari 5? Terus 5 ini maksudnya apa? Jadi begini. Kan kita hitung dari di sini dari 1 ya. Jadi ini terpisah, kita anggap mereka ini terpisah. Jadi M itu merupakan nomor urut pertama, C itu nomor urut kedua, N itu nomor urut ketiga, tanda kurang itu nomor urut keempat, dan 1 itu merupakan nomor urut kelima ya. Jadi untuk di sini kita akan mulai dari indeks kelima ya, kira-kira indeks kelima gitu. Terus setelah kita mulai dari indeks kelima, dari indeks kelima ini kita mau mengambil berapa data. Nah, karena ini 1350K ini termasuk K itu merupakan indeks kelima, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi kita akan mengambil 5 nilai dari indeks kelima. Jadi kita ambil nanti 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Karena kan mid ya, di tengah. Seperti itu. Oke, sip, kita tutup. Koma. Nah, lalu yang kita lakukan itu adalah A8 ya. Oke, jadi kita yang lakukan adalah kita memblok tabel referensi dari tabel referensi berdasarkan kode yang akan kita pakai ya. Tabel referensi itu adalah yang ini, kita blok. Nah, ya. Dan jangan lupa kita memberikan tanda dolar supaya nanti nilainya itu tidak, atau selnya itu tidak bergeser. Oke. Lalu kita ambil 2 ya, karena 2 ini merupakan kolom kedua, harga dari sini, dan 0. Oke, enter. Itu ada masalah ya. Kita cek dulu. Oh, 2,0 ya. Ini 2,0 ya, susah. A2 5. Oh, saya lupa memberikan tulisannya mid ya, yang ini mid, karena kita akan mengambil nilai di tengah ya. Ini mid ya. Oke, makanya saya ya. Nah itu. Oke, kita enter. Nah, jadi harganya itu adalah 1.350.000. Kita geser saja ya, saya blok dulu ini. Oke. Nah, di sini sudah kelihatannya bahwa dengan kode 1350K yang ini, maka diperoleh harganya itu 1.350.000. Sama juga dengan kode yang
1400K itu harganya adalah 1.400.000. Oke, berikutnya mengenai stok. Nah, stok ini merupakan salah satu jenis VLOOKUP dengan RAG ya. Dengan RAG. Jadi kita akan coba mengambil datanya gitu ya. Oke. Jadi sama dengan VLOOKUP dalam kurung, kita ketik dulu RAG ya, jangan sampai kayak tadi. Terus kita pilih kodenya apa. Nah, karena ini RAG, jadi hitungannya dari belakang. Jadi yang kita ambil kan 20P. Jadi hitungannya dari belakang. Jadi belakang itu P itu indeksnya 1, 0 indeksnya 2, sedangkan 2 itu indeksnya 3. Jadi yang kita ambil itu adalah 3. Jadi kita akan mengambil 3 angka atau 3 nilai ya dari belakang gitu. Tutup. Baru kita blok tabel referensinya yang ini. Dan jangan lupa kita taruh tanda dolarnya supaya nanti tabelnya tidak bergeser ya, tabel referensinya. Oke. Terus titik koma. Oke, karena yang mau diambil adalah nilai yang ini ya, stok. Jadi kalau 15P itu 15 piece, 20P itu 20 piece. Jadi yang kita ambil itu adalah kolom kedua, status 2 dan 0 ya, false. Enter. Itu ya. Oke, itu. Nah, itu ya, 20 piece. Oke. Itu ya, salah satu fungsi VLOOKUP untuk RAG. Jadi ada 3 jenis VLOOKUP, ada yang VLOOKUP untuk left ya, yang paling depan. Terus VLOOKUP mid itu yang tengah, jadi kita mencoba mengambil nilai tengah. Dan VLOOKUP RAG ya, jadi kita akan mencoba mengambil nilai dari belakang seperti ini dengan berdasarkan tabel rujukannya atau tabel referensi. Oke, ada juga kasus itu dia menggabungkan VLOOKUP dengan string ya, maksudnya string itu yang left, mid, right. Ya, kalian bisa lihat ya di data ini VLOOKUP plus left pada sel B2 ya, kalian bisa lihat. Jadi dia akan menyesuaikan ya dengan misalnya kalau B01 itu nama barangnya apa gitu ya. B02 yang ini nama barangnya apa gitu ya. Nah, perintah yang digunakan itu adalah ini VLOOKUP left A2 titik 3. Oke, jadi gini. Tadi kan di awal saya bilang bahwa VLOOKUP itu terbagi juga 3 jenis. Ada yang right, mid, sama left. Begitu juga dengan VLOOKUP. VLOOKUP juga terbagi 3 jenis. Ada left, mid, dan right. Nah, cara pengerjaannya sama ya. Cara menggunakannya sama. Hanya cuma bedanya itu adalah yang pertama itu data referensinya itu atau data rujukannya itu tersusun secara horizontal. Terus yang kedua itu adalah yang memanggilnya pakai VLOOKUP. Selesai ya. Kalau yang lain sama ya. Yang lain sama gitu. Ini kalian bisa lihat satu contohnya VLOOKUP sama dengan left A2.3 ya. Jadi maksudnya VLOOKUP left, jadi kita akan mengambil nilai di A2 ini. Titik koma 3 itu maksudnya dimulai dari angka 1, 2, 3. Jadi sampai nilai ketiga. Jadi B01. Terus A9 sama S10 ini merupakan tabel rujukan ya atau tabel referensi. Oke, sedangkan dua ini menunjukkan bahwa nilai yang kita ambil itu berada pada baris kedua yang ini. Baris pertama kan merupakan nama-namanya, sedangkan baris kedua yang ini. Gitu, ya. Terus titik koma 0. Begitu juga penerapannya pada VLOOKUP mid ya, itu sama saja dengan VLOOKUP mid. Sama halnya juga dengan VLOOKUP right ya. Itu penerapannya itu sama dengan VLOOKUP right ya. Seperti itu.
Oke, sebagai tugas ya, jadi kalian silakan kerjakan praktek pertemuan 7 ini ya. Kalian kerjakan dan jangan lupa sesuai arahan kemarin bahwa tugasnya itu dijawab dalam bentuk video dan kalian akan menghasilkan tutorial bagaimana untuk menjelaskan atau untuk menjawab di praktek pertemuan 7 yang tampak di layar kalian. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Jangan lupa kalian tetap menyaksikan video-video saya selanjutnya mengenai pembelajaran Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.